Oke, kami akan mulai proses perekamannya. Dan selanjutnya kita akan segera memulai kegiatan webinar ini. Untuk yang pertama, saya akan berikan waktu kepada Mas Chandra. Mas Chandra sudah di sini ya, Mas Chandra? Selamat siang, Mas Chandra. Selamat siang, baik Sayu. Oke, Mas Chandra, ya masuk, tapi suaranya mungkin bisa diperkeras, Mas Chandra. Saya coba lagi. Selamat semua. Okay. Sudah cukup jelas? Oke. Yep. Ini baru jelas sekali. Oke, Mas Chandra, saya berikan waktu dan tempatnya selama 12 menit untuk bisa memaparkan 4 topik utama yang sudah kita diskusikan kemarin. Jadi nanti kita juga bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, silakan, Mas Chandra. Baik. Terima kasih, Mas Ayu. Saya langsung buka saja ya, saya untuk menggunakan 12 menit ini dengan sebaik-baiknya. Saya hendak tunjukkan suatu video yang sebagai pembuka dari presentasi saya. Oke, ini direkam tadi malam, ya. Jadi ini kondisi dari kebun kami, kebun pekarangan kami, zona 1 di tempat kami. Dapat terdengar, itu masih ya bulan purnama, ada suara-suara jangkrik, tak, dan juga ada ngangak tadi terbang, ya. Ini suatu kondisi yang alami dari tempat kami. Dan kalau dibilang bahwa ini kondisi yang alami, ya, kondisi yang kayaknya asri banget deh, gitu ya. Ya ini sekarang, tapi sebelumnya itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah pekarangan rumah 2 tahun lalu. Ya, jadi benar-benar di belakang rumah dengan kondisi seperti itu. Oke, untuk lengkapnya saya masuk ke dalam materi presentasi saya. Saya perkenalkan, nama saya Chandra. Saya pengelola, ya bisa dibilang pengelola dan juga pemilik, ya, karena ini adalah kebun pribadi, kebun pekarangan di zona 1 di tempat kami, rumah pribadi di Jogja, di mana luas totalnya 1000 meter, dan posisi kebun kami ini di kaki Gunung Merapi. Ini posisinya di tanda merah itu ya. Kalau orang bilang bahwa tanah kaki gunung itu tanah subur, nah kebetulan kami kebagian yang kurang suburnya, karena kami kebagian adalah tanah pasir dan batunya, seperti yang nanti saya perlihatkan lagi di foto di kami. Dari area 1000 meter ini, yang kemudian pada awalnya ya pengennya sebelum tahu belajar tentang permakultur dan segala macam, ya pengennya cuma satu, dihidupkan gitu kan, pengen menghidupkan kebun gitu kan. Ya waktu itu nggak ngerti yang namanya menghidupkan kebun itu kayak apa, dan kemudian makna dari menghidupkan kebun sendiri juga saya tidak paham waktu itu. Jadi cuma taunya, kayaknya kok eman-eman apa ya, sayang kalau cuman kayak gini gitu. Ya, itu yang melatar belakangi pada waktu itu. Kemudian saya belajar ke guru saya, Pak Ana Masrur, dan kemudian beliau memberikan banyak arahan, dan kemudian belajar secara lengkap juga melalui PDC, Permaculture Design Course, dan kemudian memahami tentang bagaimana seharusnya menjawab keinginan yang muncul dari diri saya sendiri tadi, yaitu adalah saya ingin menghidupkan lahan saya ingin mengelola lahan saya. Nah, setelah belajar PDC itu baru kebayang, oh ternyata apa yang harus saya lakukan adalah begini, begini, dan begini. Ya. Jadi kemudian dari lahan 1000 meter tadi, saya bagi ke dalam 5 zona, dan untuk saat ini yang saya ceritakan adalah zona 1, dan ini adalah foto zona 1-nya. Ini adalah 2020, ya ini 2 tahun lalu. Seperti itu. Ini foto yang lain, tambahan lain dapat terlihat, jadi begini ini kondisinya.
Ini 2 tahun lalu. Jadi tidak ada tanaman yang ditanam khusus, tumpukan bebatuan, dan ini tanahnya berpasir, sehingga kalau mau dan keras ya karena tidak pernah dipelihara, tidak pernah dihidupkan seperti itu. Dan ini kondisi sekarang. Ya, ini saya ambil fotonya tadi siang. Sebelum saya bikin presentasinya, saya ambilkan fotonya dan inilah kondisi sekarang. Jadi sudah penuh dengan tanaman dan ada struktur baru, yaitu adanya teras di sini ya, bangunan rumah. Jadi kalau sebelumnya tadi, nah ini masih kosong, tembok polos, ini yang kemudian saya rubah. Ada perubahan struktur di situ yang kemudian saya tambahkan teras supaya ini untuk juga kemudian memudahkan interaksi kami dengan si kebun, karena kan tidak mungkin harus muter dari depan kayak gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini maka sesuai dengan ilmunya bahwa zona 1 adalah zona yang berinteraksi intensif dengan manusianya, maka memang kami desainkan sebagai berikut, dan tentunya unsur-unsur logika, unsur etika. Nah, etika kan patokannya jelas, etika permaculture, dan kemudian adalah estetika, itu yang saya hadirkan dalam bisa dibilang kami memulai membangun ini 1,5 tahun terakhir. Jadi kalau foto tadi 2 tahun lalu, baru kemudian kami mulai membangun itu 1,5 tahun terakhir, dan inilah yang kami dapatkan dalam 1 tahun terakhir tersebut. Tentang bagaimana saya mewujudkannya, ini kembali lagi kita ke zona 1, saya akan bahas menjadi 3 bagian, yaitu tentang tata kelola tanahnya. Yang pertama adalah wadahkan, kedua bajukan, tenangkan, dinginkan, dan ramaikan. Simpelnya adalah ya tanah tempat kami menanam di zona 1 itu ada pemisah yang jelas antara area tanam dan area lewat, area orang lewat, dan area jalan air. Jadi kami buat prosesnya begitu, layoutnya seperti tata letaknya begitu, dan kemudian tanah tempat kami menanam itu selalu terbajukan, selalu ada tanaman, minimal rumput. Jadi kalaupun ada rumput ya tidak kami basmi gitu ya. Itu adalah bajunya para tanah gitu. Jadi kalau mencabuti rumput itu bisa dibilang mencopoti baju-baju dari para tanah tersebut. Tidak etis lah ya. Kemudian yang tidak tertanami itu selalu tertutupi dengan bahan organik kering, misalnya jerami, daun kering, kertas, dan segala macam. Jadi apa yang kami dapat di situ, bahan organik yang bisa termasuk kardus, ada sisa, ada dapat, tidak tahu harus digapain gitu. Udah, tebar aja langsung ke kebun. Kemudian tidak dicangkul, tidak dibongkar, dan tidak cabut akar. Jadi kalau kemudian ada tanaman yang mati, ada tanaman yang sudah purna tugas, gitu, kami potong saja di pangkal, tidak cabut akarnya, supaya tanahnya selalu tenang. Kemudian dinginkan, ada olah dan lubang biopori yang tersebar, nanti saya bahas di materi tentang tata kelola tanah air. Kemudian ramaikan, yaitu selalu pastikan ada hewan, baik mikro maupun makro. Jadi kalau ada mikroba, cacing, kecoa tanah, terus apa itu namanya, banyak serangga tanah yang mungkin dulu itu menggelikan atau bikin bukan hanya geli, tapi bikin ngeri mungkin. Tapi kemudian setelah memahami tentang elemen-elemen kehidupan, maka kemudian adalah justru kalau mereka tidak ada, itu perlu saya curiga, gitu. Perlu menyalakan alarm. Kenapa ini hewan-hewan pada mati atau gimana? Ya. Itu tentang bagaimana sekilas tentang mengelola tanah di tempat kami. Jadi kalau sebelumnya itu saya kembali ke foto tadi, jadi semula itu seperti ini. Maka yang saya gunakan, yang saya aplikasikan, yang saya terapkan itu adalah 5 hal tadi. Namun kemudian tentunya ada intervensi khusus berupa bisa dibilang impor ya, impor tanah. Gitu. Saya harus beli tanah kalau nggak salah 2 truk waktu itu untuk sebagai topsoil, sebagai tanah lapisan atasnya.
Karena kayaknya kalau nyangkulin ini kayaknya berat banget deh. Kayaknya kalau mengolah awalnya itu harus dengan mengolah tanah yang seperti ini, berat banget deh. Maka waktu itu beli sampai 2 truk tanah untuk zona 1 ini. Oke, terus kemudian, ini beberapa gambar. Maaf, oke. Ya, di sini saya tunjukkan bahwa bagaimana kami melakukan mewadahi tanah itu maksudnya adalah membuat bedengan atau mungkin raised bed, ya, bedengan naik. Di situ ada yang dari batako, ada yang dari bata biasa, bata merah, dan ada yang dari kepingan batu. Nah, salah satu berkah dari tinggal dekat Merapi adalah batunya banyak. Dan kemudian batu ini ada yang diolah oleh para pengrajin batu alam, menjadi batu-batu alam yang rapi kotak-kotak itu. Nah, limbahnya adalah yang saya ambil. Itu yang kemudian saya susun menjadi bedengan dan kemudian menjadi jalan akses seperti ini. Ya, di situ strategi-strategi yang saya sebutkan tadi untuk menghidupkan tanah itu menghasilkan seperti ini dan wujudnya adalah seperti ini. Oke, dan kemudian ini adalah bedengan pertama saya. Bentuknya ya gimana? Maaf. Bisa 2 menit lagi? 2 menit lagi? Saya sudah habis 10 menit ya? Oke. Bisa saya percepat. Ya, ini yang Ini adalah yang dibuat di awal dulu dan ini masih bertahan sampai sekarang tanpa semen. Kemudian untuk tata kelola air, sesuai dengan ilmunya aja, tangkap, pelankan, simpan, sebar, dan konservasi. Ya, dan dapat dibaca di sini. Kalau tangkap ya mudah ya, jadi dengan menggunakan wadah-wadah, kemudian dipelankan, tadi ada aliran air yang di atas, yang kemudian saya buatkan sungai, dry river, sungai kering. Nah, kemudian di lahan-lahan atau di bedayan-bedayan itu saya benamkan pendingin tanah dengan menggunakan guci, tanah liat gitu ya, yang saya selalu pastikan itu terisi air. Ini ada yang terbuka, tapi ada juga yang tertutup. Tidak terlihat kalau yang tertutup tanaman di sini. Jadi guci-guci ini saya benamkan ke dalam bedengan dan ke dalam tanah. Tujuannya adalah mendinginkan air karena ya sekali lagi kita ada di tropis, jadi ya evaporasinya cukup tinggi, suhunya cukup tinggi. Dan kemudian ada juga yang saya menanam di pot, itu seperti ini, yang di sebelah kanan. Ini. Nah, ini di pot ini pun di dalamnya ada air. Jadi karena ini saya gunakan sistem wicking bed, jadi di dalamnya ada air dan ada kapilernya ya, sehingga tanah ini separuh berisi air dan separuh berisi tanah, sehingga selalu lembab di situ. Dan kemudian untuk tata kelola tanaman di setiap zona itu selalu saya hadirkan 7 jenis tanaman, kanopi, peneduh, dan seterusnya. Di mana untuk zona 1 tentunya karena itu dekat dengan rumah, dekat dengan dapur, maka lebih banyak yang kategori herbaceous, maksudnya yang itu adalah batangnya bukan kayu, dan itu bisa dibilang hampir semua bisa dimakan. Dari 7 kategori ini bisa dibilang hanya 1 kategori yang tidak kami makan, yaitu adalah cemara. Ya. Yang lainnya itu semuanya bisa kami makan dan pernah kami makan. Seperti itu. Dan masih akan terus berkembang. Saat ini ada teridentifikasi ada 62 spesies, di mana jumlahnya itu sekitar 200 spesies kalau secara kuantitas. Oke, ini adalah beberapa dokumentasi dari tempat kami. Ini ada markisa yang jumbo, yang besar, kemudian ada tanaman-tanaman lain, termasuk tanaman liar yang bisa dibilang bayam merah pun yang paling kanan ini hadir sendiri. Dan kemudian adalah tantangannya yang kami hadapi, yang saya hadapi selama ini adalah ya ada ternak mati lah, ternak masuk rumah, dan seterusnya. Tapi ini adalah di awal-awal. Sekarang ini bisa dibilang, kalau dibilang tantangannya apa, mungkin sudah banyak yang lupa dari memori saya karena saya lebih banyak mendapatkan kenikmatannya daripada kesusahannya. Dan semua tadi masih terus akan konsisten kami lakukan. Mengapa? Karena kami punya tujuan yaitu know your food, know your farmer, yaitu adalah
Kami tahu persis apa yang kami makan, kami tahu persis nutrisinya apa yang masuk ke tubuh, dan kami tahu persis siapa yang menyediakan dari makanan tersebut. Dan siapa lagi kita bisa menjamin, menerima jaminan bahwa semua tadi berkualitas adalah kalau bukan kita sendiri yang mengupayakannya. Oke, sekian dari saya. Kita jumpa di Kaleidoskop di lain waktu. Terima kasih. Kembali ke Mbak Esayo. Selamat siang. Terima kasih Mas Chandra, penutup yang sangat indah ya. Know your food, know your farmer gitu ya. Jadi kita tahu makanan kita dari mana, kita tahu siapa yang menumbuhkan makanan kita. Jadi ada banyak sekali informasi yang tadi disampaikan dan juga sangat menarik. Jadi sebagai model kemandirian pangan berbasis lokal, di mana poinnya tadi sangat menarik, menghidupkan lahannya, menghidupkan tanahnya. Di mana juga saya lihat tadi desain-desainnya sangat indah dengan konsep tumpang sari dan sistem terintegrasi juga, ada ternaknya, ada kolamnya, itu luar biasa sekali. Saya yakin di sini para peserta akan banyak sekali pertanyaan dan juga hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Chandra, dan selanjutnya akan ke yaitu dengan Mama Pun. Mama Pun sudah siap? Oke, halo Kak, selamat siang. Oke, baik Mama. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk 12 menit ke depan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Nama saya Merlinda Nao. Saya salah satu warga aktif di Lakowat Kujawas. Lakowat Kujawas adalah sebuah komunitas kewirausahaan sosial anak muda yang bergerak di bidang kearifan budaya. Komunitas ini terletak di Desa Teftob, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7 tahun berdiri dan bergerak di bidang pangan kurang lebih 3 tahun. Bicara soal kemandirian pangan, model kemandirian pangan di Lakowat Kujawas adalah membangun dan adaptasi ulang. Sebab semua pengetahuan dan sistem pangan masyarakat adat benar-benar sudah hilang. Mama Pun, maaf, apa bisa dibuka saja ini videonya? Atau ada masalah teknis di sana? Takutnya nanti ada kendala Kak, karena di sini lagi hujan. Biasanya kalau hujan begini jaringannya ada mati. Oke, baik. Kalau begitu ditutup saja. Baik, terima kasih. Siap Kak. Maka dari itu di komunitas Lakowat Kujawas kami berangkat dari yang pertama riset dan pengarsipan pengetahuan lokal, juga revitalisasi sistem pangan adat. Sebab itu yang hilang karena berbagai faktor kebijakan dan politik. Misalnya Wimbubu itu rumah bulat atau tempat penyimpanan bagi kami orang Timur, atau lumbung yang dianggap berhala dan miskin. Padahal itu adalah bagian penting sistem pangan masyarakat adat. Setelah riset dan pengarsipan pengetahuan lokal yang hilang atau terputus, kemudian komunitas melakukan proses kedua. Proses kedua itu reproduksi dan revitalisasi pengetahuan lokal, termasuk yang dilakukan komunitas adalah membangun food lab dan ruang arsip benih sebagai ruang reproduksi pengetahuan lokal, eksperimen, dan membagi pengetahuan itu ke masyarakat. Misalnya dengan program riset itu, pemetaan potensi pangan lokal bersama warga, khususnya anak dan orang muda. Lalu program PMT itu pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan
yang kami lakukan dengan tujuan memperkenalkan dan melatih lidah anak-anak agar familiar dengan pangan lokal. Dan berharap setelah anak-anak pulang, mereka bisa bercerita ke orang tua, bahkan bisa meminta orang tua untuk masakin yang sama. Lalu kampanye kepada warga yang bergiat di Lakuat Kujawas bersama UNICEF juga dengan satu tujuan bahwa kami juga mengajak masyarakat untuk mulai konsumsi makanan lokal. Kampanye lain yang kami lakukan juga adalah membeli langsung dari petani lokal, tangga, dan kami juga ambil dari kebun dan dari hutan di sekitar. Itu juga bentuk kemandirian pangan. Lalu yang terakhir, kami juga membuat salah satu kegiatan, biasanya kami menyebutnya dengan model gastronomi tour yang fokus ke pangan lokal juga. Itu juga sebagai upaya promosi dan memperkuat kesadaran lokal bahwa makanan kita maksudnya memperkuat kesadaran masyarakat bahwa makanan yang ada, makanan kita diapresiasi, bahkan dicari dan dikonsumsi oleh orang luar. Karena persoalan yang kami temui di sini adalah persoalan rendah diri dan inferior dengan makanan lokal. Komunitas juga kami mencoba menginovasi pangan lokal, terutama memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa karbohidrat bukan cuma ada pada beras, tapi kita bisa dapatkan juga karbohidrat itu dari singkong, talas, ubi jalar, dan juga umbi-umbian yang ada di hutan, selain jagung dan juga kentang. Di Lakuat Kujawas juga kami mengedukasi masyarakat agar bisa membuat tepung sendiri dari singkong, jagung, atau labu, talas, dan lain-lain untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Begitu pula dengan eksperimen-eksperimen yang kami lakukan di Food Lab, yaitu membuat pasta sendiri dengan bahan-bahan yang ada seperti sayuran atau buah-buahan yang bisa dibikin pasta. Kami akan mencoba bereksperimen untuk melakukan itu. Kemudian juga kami bereksperimen dengan membuat minuman berupa wine dari buah-buahan yang ada di sekitar. Lalu kami juga membuat wisata minat khusus atau heritage trail dengan tujuan memperkenalkan pangan lokal yang kami miliki ke banyak orang-orang di luar sana. Juga itu sebagai satu bentuk upaya untuk mempromosikan pangan lokal kami. Juga paling tidak kami memotivasi masyarakat agar kembali konsumsi makanan lokal. Adapun tantangan yang kami temui adalah akses ke sumber daya alam seperti hutan. Karena hutan sekarang sudah sangat sedikit. Juga pengetahuan-pengetahuan adat yang terputus. Dan salah satu tantangan yang kami hadapi sekarang adalah penyimpanan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa rumah bulat atau imbubu itu sudah tidak ada lagi. Itu juga menjadi salah satu hambatan bagi kami masyarakat, sehingga kami sebenarnya kami sangat kaya dengan pangan, tapi karena itu penyimpanan yang tidak ada, penyimpanan yang sudah punah, makanya sekarang kami agak kewalahan dengan bagaimana caranya untuk bisa menyimpan bahan makanan itu sendiri supaya bisa bertahan sampai 1 bahkan 2 tahun. Karena pengalaman kami dan juga dari orang tua kami, bahan makanan bahkan mereka bisa simpan sampai 3-4 tahun. Seperti jagung atau ubi itu kan bisa dikubur di tanah saja bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kami di komunitas Lakuat Kujawas. Maka dari situ di komunitas juga kami menginisiasi untuk membangun, juga kami juga mencoba untuk menggali dan mengarsipkan kembali serta menghidupkan ruang benih tadi, yaitu kami sejauh ini sudah memiliki satu ruangan
yaitu Food Lab, dan Food Lab kami itu kami sudah bisa memakainya kurang lebih sudah 1 tahun, dan menjadi tempat untuk kami bereksperimen bahan-bahan makanan atau minuman yang sudah tadi saya sebutkan. Dan Food Lab kami semoga juga bisa menjadi ruang belajar bagi banyak orang, bahkan untuk masyarakat umum. Mungkin dari saya sejauh ini mungkin itu saja, Kak. Oke, baik, Mama Pun. Terima kasih. Waktu yang masih ada. Ya, terima kasih banyak untuk ini. Untuk waktunya sebenarnya masih ada. Mungkin nanti kita bisa gunakan berdiskusi kembali. Jadi nanti setelah pemaparan dari sumber tadi sangat sekali pun dari rakyat Jawa bagaimana untuk lembaga ini sampaikan tadi itu dari rakyat Jawa itu fokus tentang kearifan budaya, kemudian suaranya kurang jelas, Kak, putus-putus. Halo. Halo. Bisa terdengar? Suaranya putus-putus, Bu Sayu. Oke. Sudah jelas? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, jadi lanjutkan lagi dari pun kita mengenal tentang bagian lakat Jawa dari pengetahuan Rekan-rekan sekalian, mohon maaf, ada kendala teknis sebentar, kami mohon bersabar. Oke, cek. Bisa didengar? Oke, baik. Saya sampaikan lagi, jadi sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Mama Fun yang luar biasa ya. Saya sangat tertarik dengan bagaimana Lokat Kejawas melakukan pembenihan juga. Jadi saya tadi lihat juga dan Mama Fun juga sudah menyampaikan bagaimana teman-teman di sana mengumpulkan tanaman-tanaman pangan lokal, kemudian menyimpannya supaya bisa kembali ditanam. Kemudian dengan food lab-nya tadi luar biasa, memberikan edukasi-edukasi tentang pengolahan pangan, kemudian juga bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Lakat Kejawas terkait dengan semakin berkurangnya hutan, sehingga terputusnya juga informasi atau pengetahuan-pengetahuan adat, dan juga tadi juga disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi tempat penyimpanan pangan atau rumah adat tadi disampaikan, sehingga tidak ada lagi penyimpanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi itu yang tadi sudah dipaparkan oleh Mama Fun, dan silakan mungkin teman-teman yang lain, teman-teman peserta nanti bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi yang diberikan oleh Mama Fun. Oke, baik. Selanjutnya saya ke narasumber yang ketiga, yaitu Mbak Fania. Mbak Fania sudah siap? Oke, Ya, baik. halo Mbak. Oke, halo Mbak Fania. Silahkan, ini juga luar biasa ya Mbak Fania dengan urban farming-nya. Saya juga cukup mengikuti kerja-kerja dari seniman tani. Jadi silakan untuk disampaikan, saya serahkan waktunya 12 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sayu. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita langsung aja ya. Perkenalkan, saya Fania dari Seni Tani. Jadi Seni Tani itu fokusnya di Bandung saat ini, dan memang kita fokusnya di area urban.
Mungkin bisa next dulu, admin. Ya. Jadi kalau misalkan seni tani itu dinilai dengan community supported agriculture-nya, tapi mungkin masih ada yang belum familiar tentang CSA itu apa. Mungkin di sini saya mau sedikit mencuplik cerita di Jepang. Bisa next? Nah, sebetulnya belum buka keranjang kuning. Aku orang ngerti caranya gawe keranjang kuning. Sebetulnya untuk CSA sendiri itu sudah mengglobal ya, banyak negara yang memang sudah mengaplikasikan CSA itu sendiri. Namun di sini saya coba untuk mencuplik cerita dari Jepang. Jadi di Jepang ini kalau CSA itu di sana disebut Teikei atau disebutnya partnership. Nah, Teikei itu apa? Kenapa bisa ada di Jepang? Jadi sebetulnya gerakan ini gerakan grassroots movement, di mana para warga itu bereaksi atas sistem yang dibuat oleh pemerintah, yaitu mereka terlalu masif memakai bahan-bahan kimia dalam proses pertaniannya, sehingga para masyarakat atau warga itu craving for healthy food gitu ya. Jadi mereka mencari makanan yang benar-benar sehat gitu. Dan satu ketika ada juga di tahun 2011 ada ledakan di ledakan nuklir di Fukushima gitu yang membuat daerah mereka terkontaminasi dengan nuklir, dengan radiasi, dan mereka pun juga kalau bahasa Sunda mah disebut hariwang gitu ya, khawatir terhadap makanannya, sehingga mereka mencari nih petani-petani mana yang concern sama pertanian secara organik dan regeneratif. Nah, mulai dari sana Teikei Group atau grup CSA ini mulai mensupport petani-petani yang mereka komit untuk bisa berkebun secara organik. Mereka punya value sebetulnya, punya nilai juga dari prinsip CSA ini. Yang pertama itu adalah mereka tuh partnership sistemnya di mana berbagi resiko ketika petani mengalami gagal panen. Dan mereka pun juga menerima semua hasil produksi petani, lalu petani bisa diberikan privilege untuk ngeset harganya sendiri gitu, harga jualnya gitu kan. Nah, dari situ juga para anggota CSA ini, anggota Community Supported Agriculture ini, mereka itu sangat punya prinsip untuk petani harus menerapkan sistem yang berkelanjutan atau organik atau regeneratif gitu. Bisa next? Nah, kalau misalkan kondisi petani di Indonesia mungkin sama ya kayak di Jepang pada zaman 1960 ya, kalau di Jepang itu lagi masif-masifnya pemakaian bahan kimia, pupuk kimia, pestisida kimia di lahan pertanian. Saat ini Indonesia pun juga mengalami hal seperti itu, dan mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, petani nggak punya bargaining harga, sehingga mereka yang sering dirugikan, sering dieksploitasi, bukan hanya lingkungannya, petaninya juga, kalau gagal panen nggak dapat apa-apa, nggak dapat asuransi, dan segala macam. Jadi itu adalah concern kita, concern seni tani. Nah, untuk itu, sebetulnya seni tani itu apa? Boleh selanjutnya, next. Jadi, seni tani itu adalah urban farming social enterprise. Kita usaha sosial, sebetulnya fokusnya di Kota Bandung, cuma dari latar belakang itu ya, latar belakang kita kesulitan makanan sehat, terus juga kita nggak tahu asal makanan kita dari mana, makanya saya yang tinggal di Kota Bandung bersama teman-teman komunitas menginisiasi kegiatan pemanfaatan lahan tidur di urban, di kota, untuk menjadi kebun yang produktif, gitu, kebun yang kita aplikasikan melalui pertanian regeneratif. Dan juga kami memberdayakan pemuda kota, jadi teman-teman yang sebetulnya mereka depresi karena sosial media, yuk kita ajak dulu ke alam gitu ya, supaya healing sedikit gitu. Dan gimana sih caranya bisa kita berkelanjutan, kami menerapkan sistem CSA gitu, Community Supported Agriculture. Next. Jadi yang melatar belakangi lahirnya seni tani itu ada 3 poin. Nah, di sini itu kalau saya tinggal di Aceh Manik, kebetulan di Kota Bandung, ada lumayan cukup luas lahan tidur di sana, cuma terbengkalai, banyak sampah menumpuk, dan puncaknya adalah pada saat pandemi COVID, di Kota Bandung kita sempat di-stop distribusinya dari kota-kota lain, distribusi pangannya, dan kita jadi panik buying, terus kita juga takut nggak bisa dapat makanan gitu ya. Lalu ternyata pada saat saya ke pemerintah Kota Bandung,
ternyata sebesar 96% pangan kota Bandung itu dari luar kota gitu ya. Dan 3% di Bandung itu sebetulnya menyerap padi. Jadi di kota Bandung tuh ada juga sawah-sawah gitu ya, sawah-sawah kota gitu. Tapi setelah saya telaah juga, tanya di lapangan, itu distribusinya bukan buat kota Bandung, tapi buat kota Jakarta gitu kan. Jadi kalau misalkan saya sebagai kota Bandung, wah sedih juga ya, ternyata pangan kita pun juga nggak resilience gitu, nggak kuat, nggak tahan gitu. Kita ngambil dari mana-mana, sedangkan resource kita sendiri itu buat orang lain gitu, buat kota lain kayak gitu. Nah, masalah yang ketiga adalah ternyata banyak juga nih teman-teman pemuda yang mereka tuh depresi waktu itu ya, pada saat pandemi COVID itu mereka depresi, nggak ada kegiatan, juga diem di rumah aja. Makanya kita inisiasi deh gerakan Seni Tani ini berawal dari lahan tidur untuk ngolah kebun sama-sama buat aktivitas bersama gitu. Dan bisa tetap jaga jarak juga ya karena kita di luar gitu. Next. Nah, dari latar belakang tersebut kami mencoba untuk membagi 3 program seni tani ini, yaitu tani berdaya, daur tani, dan tani bestari. Singkatnya, kita bertani untuk berdaya, yaitu untuk bisa hidup, memenuhi kecukupan makan, dan juga kecukupan pendidikan, skill, gitu ya. Berarti kita butuh pemasukan. Sedangkan tani bestari, kalau bestari itu pendidikan yang luas, kita perlu edukasi, kita perlu ilmu untuk bekal kita nanti mengaplikasikan proses pertanian yang ada di lahan. Untuk itu edukasi itu penting banget. Sedangkan daur tani itu adalah pengolahan sampah limbah organik terpadu. Next. Nah, kita menyebut diri kita adalah usaha sosial. Usaha sosial sangat dekat dengan dampak. Kita bagi menjadi triple bottom line impact. Ada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Singkatnya, di lingkungan ini kita mencoba untuk memanfaatkan lahan tidur sebanyak-banyaknya yang bisa diberikan oleh pemerintah. Dan kita sebisa mungkin untuk menanam secara polyculture, lalu memanfaatkan resource yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk sosial, biasanya kalau panenan kita berlebih, kami biasa memberikan ke teman-teman kita yang prasejahtera gitu ya, yang memang mereka kondisinya stunting atau lansia terlantar, itu kami berikan hasil panenan sayur kepada mereka karena kami yakin makanan sehat itu bukan hanya untuk orang yang middle up, untuk orang yang menengah ke atas gitu, tapi teman-teman kita yang menengah ke bawah juga perlu gitu. Jadi makanan sehat itu sangat inklusif gitu ya. Dan juga memberikan kepastian pendapatan untuk teman-teman kita yang bekerja atau berkebun di seni tani. Jadi intinya seni tani itu hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ada di sekitar gitu. Jadi melalui berbagai programnya seni tani selalu berusaha untuk memberikan dampak yang nyata. Next. Nah, tadi kalau misalkan saya sebutkan cerita di Jepang seperti itu ya, konsep CSA-nya. Nah, di sini kami pun juga belajar otodidak, eksperimen banget untuk bisa menerapkan sistem CSA ini di seni tani. Jadi mekanismenya kalau di seni tani itu prinsipnya sama, kita menghubungkan petani dan konsumen agar mendapatkan sumber pangan yang dekat, transparan, dan terpercaya gitu, sehingga petani bisa mendapatkan kepastian pendapatan. Step by step-nya, jadi teman-teman daftar dulu ke seni tani, terus membayar biaya iuran, yang nanti biaya iurannya ini akan diberikan ke teman-teman kita, teman-teman petani muda, petani kota, untuk bisa diserap dan dimanfaatkan untuk proses bercocok tanam. Begitu panen, nanti teman-teman akan diberikan hasil panenan seminggu sekali dengan varian sayur yang berbeda. Gitu. Singkatnya seperti itu. Next. Nah, kenapa sih kami memilih CSA? Jadi sebetulnya kami sangat senang bisa berkoneksi langsung dengan petani dan konsumen gitu, sehingga kami berharap petani pun juga bisa mengenal konsumen, konsumen pun bisa mengenal petani gitu. Jadi dekat, transparan, dan kita sama-sama tahu ini gimana ya cara nanam sayurnya, ini gimana ya cara mengolah tanahnya. Kita nggak pakai sertifikat, jadi kami mengajak langsung konsumen atau anggota CSA untuk langsung ke kebun, berkenalan langsung dengan petani, dan juga seminggu sekali atau sesekali bisa beraktivitas bersama di kebun.
Dan poin pentingnya adalah teman-teman kita nggak harus susah-susah untuk mendistribusikan hasil panennya, bingung gitu ya di akhir bulan panenan mau dikemanain karena udah ada duluan nih konsumennya, udah pasti ini pendapatannya seperti apa gitu. Next. Nah, sering dibilang ini usaha kira-kira perputarannya gimana ya? Apakah dengan cara ber-CSA itu sudah cukup menutupi operasional? Jawabannya tidak. Jadi kita ada penawaran lain, yaitu kita mendistribusikan hasil panen kita itu melalui CSA yang sistem subscriber atau berlangganan, tapi kita juga ada mitra seni tani yang berupa horeca gitu ya. Bukan horeca sih, lebih ke arah warung-warung daerah sekitar gitu yang bisa kita titip jual sayurannya. Gitu. Lalu kita ada kelas edukasi dan gardening kit. Mohon maaf. Ya. 2 menit lagi boleh? Yap. Oke. Makasih, silakan. Next. Jadi mungkin kalau bayangannya teman-teman tuh, jadi setiap bulan kita akan open batch terus, open pendaftaran untuk yang mau daftar, nanti akan dikirimkan seminggu sekali berupa tas karung yang ada di atas. Boleh next. Ini lebih perjalanan kami ya, ngapain aja, terus hasil komposnya berapa, dan anggotanya berapa saat ini, lalu next. Nah, ini sebetulnya tantangan. Jadi, kalau misalkan boleh cerita, CSA ini adalah salah satu model yang memang dibilang baru ya sama kita gitu ya, sama masyarakat setempat. Jadi kita sering menemukan spektrum anggota tani sayuran yang beragam, di mana ada yang kebiasaannya tuh kan biasanya beli di pasar tuh ngedadak gitu ya, bukan seminggu sebelumnya gitu mereka melakukan perencanaan. Jadi perlu adaptasi juga untuk para anggota CSA bisa mengikuti sistem ini gitu. Lalu karena kita keterbatasan lahan, pasti terbatasnya variasi sayur juga. Dan juga jumlah anggota masih up and down setiap bulannya, bervariasi juga gitu. Jadi ini adalah tantangan kita. Dan juga lahan urban tuh lahan yang belum dikatakan subur ya. Jadi bisa dibilang untuk produktivitasnya juga masih rendah. Next. Next. Nah, ini ada open collaboration juga untuk teman-teman yang memang mau berkolaborasi dengan Seni Tani, bisa follow Instagram kita @kami_seni_tani. Lalu untuk kata-kata mutiaranya di akhir. Next. Ya, menurut kami jadi besar bestari hingga berdaya melalui bertani. Jadi tanpa adanya ilmu yang luas dan tanpa kita berdaya, apalah artinya kita bertani gitu. Jadi melalui bertani harapannya kita bisa terus mendapat ilmu dan juga berdaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke. Kembali ke Mas Ayu. Terima kasih banyak, Fania. Menarik sekali. Jadi tadi saya sangat sangat mendengarkan bagaimana pemaparan Mbak Fania terkait dengan terinspirasi dengan konsep CSA di Jepang yang sudah luar biasa, tapi bagaimana dengan konsep itu dicobakan di Indonesia bersama dengan para anak muda dengan mengelola lahan-lahan tidur yang ada di kota, luar biasa sekali. Kemudian di sini juga yang menarik adalah bagaimana konsep CSA ini bisa mendukung pengembangan pangan sehat dan juga membuat petani muda yang sejahtera, begitu ya kalau saya ini. Dan dampak yang diberikan oleh seni tani sendiri ini juga sangat holistik, mulai dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Dan di akhir juga yang tidak kalah menarik adalah bagaimana dengan kegiatan seni tani ini bisa memberikan edukasi dua arah begitu. Jadi tidak hanya dari konsumennya, bagaimana mereka mengetahui pangan mereka dari mana, tapi juga memberikan edukasi kepada para petani muda terkait dengan apa sih minat konsumen begitu. Jadi bagaimana konsumen mengharapkan jenis-jenis sayuran yang lebih beragam seperti itu. Sekaligus di sana bisa menyampaikan langsung bagaimana tantangan-tantangannya kepada para petani muda. Luar biasa Mbak Fania. Nanti ini otomatis akan banyak mengundang pertanyaan nih karena menarik sekali nanti. Siap-siap nanti. Oke, saya lanjut ke pembicara selanjutnya yang
dari satu desa dengan saya, dari Jembrana juga. Jadi saya panggil Gus Eka. Iya, terima kasih Mbak Sayu ya. Nah, kita kebetulan sama-sama dari Jembrana ini. Nah, jadi di sini saya akan dibantu sama panitia ya untuk PowerPoint-nya. Jadi waktunya sangat singkat ya, 12 menit. Jadi kita mulai aja ya. Silakan untuk PowerPoint-nya. Ya, oke. Di sini kita mau menerjemahkan ya dari teori yang namanya food forest itu ke sistem pertanian kami di gedung organic farm itu dengan integrasi antara peternakan dan perkebunan dengan yang lebih produktif tanpa mengubah dari roh dari food forest itu sendiri ya. Next. Iya. Sebentar. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya mengenai ekosistem hutan itu teori-teori dari food forest itu kita terjemahkan di sini. Kenapa? Karena kebun kami di gedung organic farm ini memiliki topografi yang beragam, yang betul menyerupai hutan yang pada umumnya, dan kebetulan juga lokasinya itu paling sekitar 1-2 kilo ya dari hutan yang benar-benar hutan. Jadi kita akan mengadopsi mulai dari di mana akan kita tanam tanaman apa itu sesuai dengan topografi yang ada di lahan kami. Ya, silakan next. Ya, ini ya tentang kami. Jadi gedung organic farm itu berada di Banjar Palungan Batu ya, Desa Batuagung di Kabupaten Jembrana. Mungkin ada berjarak sekitar 20 kilo ya dari kediamannya Bu Sayu. Jadi kami mencoba mengelola lahan seluas 3 hektar kurang lebih, itu di mana tanaman-tanaman yang kami kembangkan itu kita sesuaikan dengan konsep-konsep dari food forest, di mana ada kanopi hutan, terus ada tanaman penyangga-penyangga lainnya. Jadi kita sesuaikan dengan lokasi, topografi, dan fungsi, sehingga kita nanti lebih mudah mengintegrasikan dengan sistem peternakan yang kita kembangkan. Ya mungkin next. Nah, ini konsep food forest yang kita adopsi. Jadi sistem kanopi hutan itu yang kita adopsi di sini adalah dari kanopi itu kita mengembangkan tanaman-tanaman buah yang berbatang kayu keras, bisa bertumbuh besar dan tinggi. Nah, di kebun kami itu kami tanam di wilayah dekat sungai, itu berupa pohon-pohon durian. Jadi kita memanfaatkan durian lokal sehingga pohonnya lebih tahan terhadap perubahan iklim. Sehingga kalau kita pernah juga coba pakai pohon durian montong dan sebagainya, itu justru mereka cepat mati ininya pohonnya. Nah, terus di lapisan kedua itu di understory itu kita menanam tanaman yang tingginya menengah, mulai dari pohon pala, pohon buah manggis, terus ada beberapa pohon duku. Nah, di situ juga kita penempatannya disesuaikan dengan lokasinya. Terus di bagian tanaman bukan kayu, itu kami memfokuskan tanaman-tanaman yang kami kembangkan pisang. Nah, dari pisang ini kita bisa memproduksi yang besar, yang siap dijual ke pasar umum. Jadi kita jual ke pasar umum, terus sisanya ada beberapa yang diambil oleh penggemar toko-toko burung, penghobi burung, itu dia juga membutuhkan pisang, dan juga ada yang kita olah menjadi
keripik pisang. Nah, kita juga memanfaatkan di bagian root dan ground covernya ini. Jadi di bagian root ini kita tanam pohon talas dan juga tanaman porang yang menjadi sumber bahan baku mie ya, yang katanya bisa diekspor. Tapi sayangnya di musim ini tanaman porang harganya sangat jatuh. Jadi masih kita keep aja di dalam tanah. Nah, terus juga tanaman yang climbernya ini kita ganti dengan tanaman yang lebih memiliki nilai, itu tanaman-tanaman vanila. Nah, tentunya di mana integrasinya kan gitu seperti itu. Jadi integrasi dengan tidak mengurangi fungsi dari konsep food forest ini, di mana dalam posisi semak dan beberapa tanaman tidak berkayu ini, kalau dilihat dari fungsi food forest itu adalah sebagai penyubur tanah. Nah, kita di gedung organic farm ini kita mengambil tanaman tersebut termasuk rumput-rumputan yang digunakan untuk pakan ternak. Kami menggunakan di sini ternak kambing dan ternak sapi Bali ya. Jadi sisa-sisa dari apa namanya, dari pakan dan kotoran kambing itu kita kembalikan lagi ke daerah di mana kita mengambil pakan tersebut, sehingga fungsi dari penyubur tanah dari tanaman semak itu tetap sebagai ikut di konsep food forest itu. Nah, mungkin saya akan tampilkan beberapa yang ada di kebun kami. Mungkin next. Nah, videonya. Ya, sambil sambil nunggu, mungkin lagi sebentar diputarkan videonya. Jadi mengingat topografi dari kebun kami itu tentunya akan ada tantangan ya, tantangan yang kami temukan itu berupa akses jalan untuk mengambil pakan ternak dan juga mendistribusikan. Ini hal yang kami lakukan di kebun kami. Jadi ini ada pohon pala yang berfungsi sebagai sub dari kanopi hutan. Nah, ini pohon vanili yang kita gunakan sebagai mengganti tanaman rambat. Ini ada beberapa pohon cengkeh juga yang ini porang ya, sebenarnya ini porang yang tumbuhnya sudah. Nah, ini juga ada sapi yang kita pindah-pindah nih sapinya. Nah, ini pohon talas yang nantinya umbinya juga kita bisa pakai untuk sumber pakan. Nah, ini kita juga membiarkan tanaman liar. Nah, ini kebetulan panen manggis nih, anak saya nih. Dia senang main di kebun. Nah, ini dia ada pengambilan pakan untuk kambingnya. Nah, ini sambil ya orang tua saya senang main mobil sih, sambil jalan-jalan, jadi cari makan kambing. Ya, kita manfaatkan ini. Sayang video untuk pengambilan kotoran dikembalikan ke ke kebun itu kami kehilangan videonya itu. Ya, jadi mungkin di diskusi nanti lebih banyak ditanyakan ke kami. Terus next mengenai hambatan. Jadi kenapa tadi ada mobil yang sedikit bannya gede-gede gitu ya, karena kami membuat akses jalan, jadi membutuhkan mobil yang masih berpenggerak 4 roda untuk mengambil pakan dan juga untuk mendistribusikan pupuk dan juga mengambil hasil panennya. Namun ada beberapa tempat yang kita tidak memungkinkan menggunakan akses kendaraan, jadi kami pindahkan kandang sapi kami itu ke kebun-kebun dan ke posisi di mana ada rumput, dan ada kebutuhan pupuk di sana. Jadi
Begitu sedikit cerita dari kebun kami. Tentunya tentunya nanti akan menimbulkan banyak ini ya, kekurangan masih ada kekurangan karena kami baru menerjemahkan dari kebun kami itu menerjemahkan food forest, teori food forest itu ke kebun yang kami miliki dengan harapan semua tujuan mulai dari tujuan terbentuknya food forest sampai dengan tujuan kami memiliki lahan sehingga kelestarian lingkungan pun bisa dipertahankan karena kami ini sudah mencoba melakukan ini mulai penanaman pohon durian itu dari tahun 2003 ya. Dari tahun 2003 kita memulai dan terus terang dari tahun 2003 itu kita belum mengenal konsep food forest tapi kami dasar penanamannya itu mulai dari di mana tempat tanaman itu cocok ditanam sehingga memberikan hasil yang maksimal dengan usaha dan perawatan yang seminimal mungkin. Ya, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Waktu saya kembalikan Bu Sayu. Baik, terima kasih banyak Gus Eka. Jadi tadi sudah langsung dilihat ya dari video-video kemudian foto-foto yang disampaikan. Jadi bagaimana Gus Eka di lahan 5 hektar itu menerjemahkan food forest itu sebagai konsep pertanian terintegrasi ya. Jadi tadi ada 7 layer tanaman juga sudah diterapkan, kemudian integrasi dengan ternak juga saya lihat telah diimplementasikan. Jadi luar biasa sekali bagaimana juga banyak jenis tanaman tadi ternyata memberikan banyak manfaat juga. Sudah disebutkan bagaimana manfaat secara lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya saya akan ke narasumber kita, Pak Cip, yang akan saya ajak diskusi sebenarnya. Jadi tidak akan memaparkan, tetapi saya akan ngobrol langsung dengan Pak Cip. Jadi Pak Nengah, Pak Cip, apa kabar? Ya, Selamat sehat. sore. Selamat sore juga. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Cip. Bagaimana kondisi di sana, masih hujan? Sudah, udah tidak ada hujan lagi. Nggih, sampun nget Pak nggih. Ya, ampun Ibu Sayu nih. Nggih, santai manten niki cuma ngobrol-ngobrol nggih. Jadi kita tiang pakai bahasa Indonesia tenapi Pak nggih. Kenapa? Nggih. Ya, jadi Pak Cip, saya ingin ngajak Pak Cip ngobrol beberapa hal. Nanti kita ngobrolnya benar-benar sesuai dengan apa yang Pak Cip lakukan saja sebenarnya di Subak Caturangga, kenten nggih. Ya. Jadi kan kita sendiri sudah lihat sama-sama nggih. Saya juga sudah beberapa kali langsung ke sana, ke lokasinya Pak Cip. Jadi kita sangat terkesan dan ingin belajar sebenarnya Pak Cip dari apa yang dilakukan oleh petani-petani di Subak Caturangga, kenten nggih. Nah, di sini mungkin Pak Cip bisa menyampaikan ke kami semua. Nah, di sini ada hampir 50 lebih orang di sini Pak Cip ingin belajar bersama Pak Cip. Jadi apa sih yang sedang Pak Cip dan juga petani lain di Subak Caturangga sedang lakukan begitu. Jadi bisa disampaikan sedikit Pak Cip terkait dengan pertanian di sana, tentang menanam padinya seperti apa, kenten Pak Cip. Silakan Pak Cip. Ya, terima kasih Ibu Sayu. Sebelumnya mengucapkan selamat sore juga kepada kami selaku narasumber di Subak Caturangga, khususnya di Subak Rejasa, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Nah, mari kita berbagi suka dan duka nanti gitu. Kami di Subak Rejasa melakukan artinya padi ramah lingkungan. Hanya percobaan hanya 5 area dulu, yaitu memakai pupuk cair yang dibina oleh Yayasan Hidup pertama kalinya. Itu. Setelah itu kami pakai pupuk cair, yaitu bahan-bahannya yang kami gunakan yaitu kotoran sapi,
daun gamal kurang lebih incah sampailah gitulah kami bilang. Lah itu oat 5 kilo. Itu yang pakai gula 2 kilo. Itu yang kami pakai. Kami langsung olah dan tumbuk dan kami tambahin lagi bungkil pisang. Kami tumbuk. Semuanya kami tumbuk supaya itu lebih cepat cair gitu. Setelah itu 15 hari atau 21 hari kami langsung gunakan. Kalau sudah 20 hari. Kami punya sawah angan kami percobaan hanya 5 hari pertama kali. Di sana pun kami pertama kali bersama Ibu Sayu masih ada keraguan-raguan. Itu. Setelah itu kami coba selama 6 bulan berani kami lagi mengadakan peningkatan karena kami lihat di 5 hari itu kelihatanlah hasil dan tanpa kami memakai kimia-kimia apapun. Cuma kami waktu penyiangan kami sampai 3 kali penyiangan. Kalau kita pakai kimia, kita cuma nyiang 1 kali karena kita memakai obat kimia, terutama untuk membasmi gulma kita pakai ali. Itu yang kita gunakan. Setelah itu kami langsung lagi 6 bulannya kami tambah lagi 7,5 hari. Inilah teman-teman kami yang kami ajak kerja sama di Catur Anggo. Setelah itu berapa 6 bulan kemudian kami lagi tambah sampai sekarang 30 hari kami coba bersama-sama rekan-rekan kami di Subak Catur Anggo. Khususnya di Subak Rejaso pun sama seperti itu. Tanpa ada kimia sedikit pun. Itu pengalaman kami di Catur Anggo. Inggih, Pak Cip. Suksemo, terima kasih banyak. Jadi sudah bisa naik ya dari 5 aro, sudah sekarang 30 aro. 30 aro di semua subak atau di Subak Rejaso saja, Pak? Subak Rejaso, yang lahan kami saja, Ibu Sayu. Oh ya, kalau di Catur Anggo di 19 subak yang lain juga ada yang melakukan, Pak ya? Tidak hanya di Subak Rejaso ya? Ada. Oke, berarti 30 aro per subak itu kalau tidak salah, Pak ya? Ada kadang-kadang 10 aro ada, 20 aro ada. Yang kami yang 30 aronya gitu. Nah, kalau hasil panennya gimana, Pak Cip? Kalau misalnya antara kimia dan sekarang tanpa kimia, perbedaannya jauh tidak? Ini buat saya seperti tadi saya bilang, pertama itu kan 5 aro. Pertama, setelah dipakai kimia itu waktu itu dikontrak hanya dapat 2 kuintal 50. Setelah itu kami yang langsung mengerjakan pakai organik dapatnya 4 sekian lah pertama kali. Lupa kami yang pertama itu. Setelah kedua 5 kuintal. Itu dapatannya. Itu berarti nambah terus, Pak Nge? Ya, terus harga pun begitu. Pertama 52. Setelah yang terakhir ini 57 di Sumio Pertiwi dibeli. Dari sana kami selaku petani di Subak Rejaso sangat berminat langsung terus ke organik ini. Nah, wau kan sudah disampaikan, Pak ya. Jadi dari Subak Rejaso dan juga 20 subak di Catur Anggo sudah mencoba dengan sistem pertanian ramah lingkungan ini yang tanpa kimia. Kemudian hasilnya juga dari mulai pertama sampai yang terakhir ini selalu naik. Kemudian otomatis biayanya kan pasti berkurang, Pak Nge? Ya, Bu. Ya. Dan memang tadi disampaikan juga tantangannya lebih sering menyiangi, begitu, nggih? Menjukutnya lebih sering, genten, nggih. Nah, kira-kira Pak Cip, kenapa Pak Cip mau, Pak Cip? Kan niki lebih susah, lebih banyak tenaga dibutuhkan, Pak Cip. Begini, Bu Sayu. Kalau dilihat dari tenaga, memang lebih banyak. Kalau kita pakai kimia, seperti sekarang ini harga obat kan sulit, mahal, di atas 100. Dan pupuk pun kita dapat tuh lebih sulit karena bermacam-macam alasan dari pemerintah.
Kadang-kadang kita diminta KTP berwarna seperti sekarang. Baru-baru ini kami selaku pekasiah juga gencar kami mencari KTP. Kalau tidak gitu, tidak dapat rabuk petani-petani di Subak Catur Angul gitu. Karena KTP harus berwarna sekarang. Kalau tidak berwarna, kita tidak dikasih rabuk gitu. Sampai kami menanyakan apa alasannya, Pak? Kok pakai KTP berwarna? Itu sampai saya bertanya, Bu. Itu buat saya. Ya, berarti tidak perlu lagi untuk antre pupuk ya, untuk antre mendapatkan kimia begitu ya. Jadi lebih mandiri lah sekarang begitu Pak ya. Ya. Yang penting Ibu Sayu, kita punya kotoran sapi, kita taruh dulu berapa minggu, setelah itu kita langsung olah di kentong, 20 hari kita langsung gunakan di sawah kita. Baik kita secara tebar atau kita semprotkan, itu Ibu Sayu. Nah, kalau yang lain, tantangan yang lain Pak Cip ada tidak selain misalnya seperti tadi, menyianginya lebih sering begitu? Ya. Ini Bu, kalau tantangannya di menyiang itu lebih sering itu kan cuma kita tuh cuma tenaga aja itu menyiangnya itu. Tapi kalau kita lihat itu, kalau kita sudah berprinsip ke organik, dimanapun pekerjaan itu kita harus kerjakan itu. Pak Cip, kalau kira-kira ke depan lebih banyak nggak petani yang tertarik? Ya, kalau di Subak, kami di Subak Rajaso, ada yang sudah berminat. Apalagi waktu ini, Mak Bu ya, sudah mendapat pupuk organik 200 ton waktu ini dari pemerintah. Walaupun kita beli setengah dari harga yang dibelikan, dan waktu ini lagi ada Siti Loh 5W, gitulah namanya. Hayati diberi Prestor itu lah namanya Bu. Hayati ini kan berarti pemerintah juga berarti sudah memberikan dukungan karena melihat bagaimana ketertarikan petani, semangat petani, dan juga manfaat yang diperoleh oleh petani. Nah, tadi kan manfaat yang disampaikan, tidak beli kimia lagi, kemudian hasil gabahnya semakin banyak. Kalau manfaat lain? Kalau manfaat lain, Bu, kan bagi kami itulah semua bahan yang kita beli itu banyak lagi kita beli. Dan gabah pun kita langsung olah jadi beras, kita pun merasakan. Lainlah rasanya, Bu, makanan. Rasanya ya rasanya gitu. Rasanya gitu. Nah, niki yang terakhir Pak Cip, kira-kira bagaimana menurut Pak Cip dan juga perasaan Pak Cip sebelum dan setelah Pak Cip mencoba pertanian ramah lingkungan ini, Pak Cip? Kalau sebelum itu kami tadi banyak tantangan, apakah bisa nggak itulah kami. Setelah kami coba, akhirnya kami itu merasa lega, itulah buat saya. Berarti mau terus dilakukan Pak Cip nggih? Kalau kami selaku Pak Cip tetap kami lanjutkan ini perjuangan kami. Kami itu merasa pupuk kami tidak beli. Kalau jual gabahnya gampang Pak Cip? Ya, kami bawa ke Sumio Pertiwi, begitu kami bel Pak Jero Mangku, bawa ke sini Pak Cip, langsung saya bawa ke sana gitu. Berarti pasarnya juga banyak Pak Cip nggih. Ya, kami bawa ke Sumio Pertiwi, ke Wangayu Betal itu Bu Sayu. Terus kalau dari manfaat lingkungan Pak Cip nyingak nggak ada perubahan tanah misalnya Pak Cip, atau air begitu, atau misalnya jani boado belau misalnya begitu Pak Cip? Ada nggak perubahan itu Pak Cip? Ini pertama kali Bu Sayu. Dulu pH-nya kan waktu sama dari Taman Ayun waktu pertama itu. Kalau tidak pH-nya waktu itu kan 3 saking nambal. Kan 3 sampai 4 aja. Setelah kami pakai organik, malahan sekarang itu 6 lah pH-nya. Bahkan lebih juga ada lagi sedikit. Dan setelah kami lihat di kotoran itu di sawah itu banyak yang cacing-cacing atau kotoran cacing itu naik itu. Banyak ada sudah kotoran-kotoran cacing itu buat saya.
Nggih. Kalau yang lain Pak Cip, misalnya apakah sebelumnya misalnya petani merasakan kalau pakai kimia ada yang sakit seperti itu Pak Cip? Maksud Ibu Sayu terutama di Pas nyemprot itu kan biasanya pakai kimia. Kalau sekarang kan pakai organik. Oh gitu, kalau gitu kita pakai semprot kimia itu kan kita tuh merasa lah kalau kita kena itu kan merasa di lengan kita terlalu gatal-gatal Bu itu buat saya. Terus kalau petani lian Pak Cip, kalau petani lain sana yang belum melakukan pertanian sehat, tanggapan mereka bagaimana? Dibilang orang gila nggak Pak Cip atau bagaimana? Ini Bu Sayu. Di samping kami kan ada di sebelah kami. Inge. Oh dia ikut itu. Adakah kentong lagi gitu dia itu minta. Itu ada Ibu Sayu di samping kami di samping 5 areanya. Kalau kentong dia berniat Ibu Sayu itu. Bahkan dia lihat habis kan ada airnya ke dia masuk, kelihatan padi itu lebih subur kelihatannya gitu. Sekarang. Berarti lebih banyak petani yang tertarik juga Pak Cip ya? Ya. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya 30 are, tetapi harapannya semua petani bisa menerapkan pertanian ramah lingkungan niki Pak Cip nggih, hastung karo. Ya, buat saya ya. Inggih Pak Cip. Terima kasih banyak Pak Cip. Selanjutnya kita akan berdiskusi sebentar. Jadi saya akan Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Ini sudah bertahan. Kita sudah di sini sudah 1,5 jam dan kita memiliki waktu 1/2 jam lagi. Dan waktunya kita akan berdiskusi. Nah, sebelum saya buka pertanyaan untuk teman-teman di sini langsung, saya akan coba membacakan untuk sesi pertama. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat sebelumnya. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jadi ini pertanyaan yang 2 pertanyaan ini untuk Mbak Fania. Nanti silakan Mbak Fania jawab. Kemudian 1 pertanyaan untuk ketiganya ini untuk Mbak Fania, untuk seni tani. Jadi yang pertanyaan pertama ini dari Pak Awal, mungkin bisa dicatat Mbak Fania. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah kegiatan atau penggunaan tanah tidur didukung oleh pemerintah? Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan dukungan pemerintah tersebut? Kemudian yang kedua ini dari Mbak Lode, pertanyaannya itu berapa petani dan berapa lama yang dihubungkan ke konsumen sebagai pelanggan? Kemudian siapa petani yang dimaksud? Karena tadi dengar lebih banyak soal lahan baru tidak produktif yang ditanam. Apakah petaninya akhirnya diasuransikan atau dapat insentif jika gagal panen? Terima kasih. Dan yang ketiga dari Mbak Heni dari Pekanbaru. Ini pertanyaannya, apakah CSE ini hanya ada di Bandung? Apakah ada di kota lain atau ada rencana membuka di kota lain, Mbak Fania? Dan bagaimana cara membentuk CSE seperti itu? Itu Mbak Fania, jadi 3 pertanyaan diborong oleh Mbak Fania. Silahkan dijawab, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Dan tadi ada pertanyaan untuk Mas Chandra, kebetulan di chat Mas Chandra sendiri sudah langsung dijawab ya. Kalau misalnya ingin bertanya lagi bisa nanti open mic. Oke, silakan Mbak Fania. Oke, diborong ya pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, apakah terkait dengan legalitas pemerintah yang mesti izin dengan pemerintah untuk pemanfaatan lahan. Jadi sebetulnya kalau untuk lahan tidur, yang pertama tuh kita izin dulu ke pemilik, maksudnya ke ketua RT dan RW. Baru ketika sudah berdiskusi, kita anak-anak muda dari warga sekitar mau memanfaatkan lahan tersebut, dan alurnya itu ke kelurahan.
Ketika ke kelurahan, lagi ini sebetulnya lahan milik siapa? Oh, ternyata milik pemerintah. Jadi kita tuh manfaatin lahan bawah sutet gitu, Pak atau Ibu tadi yang bertanya. Nah, lahan itu juga kepemilikannya agak membingungkan gitu. Jadi apakah ini lahan milik PLN atau lahan milik pemerintah? Nah, setelah ditelaah lagi, oh ternyata milik pemerintah. Jadi kita buat semacam proposal, lalu mau berapa lama lahan ini dipakai dan untuk apa, hingga akhirnya kebetulan di Kota Bandung ini mereka sangat support sama pemuda ya, pemuda yang memang mau melakukan kegiatan pertanian gitu. Jadi alhamdulillahnya kita sangat disupport sama pemerintah kota. Usul untuk yang memang mau manfaatkan lahan juga dekati pemerintah. Dan memang agak membingungkan ya, kami juga sempat beberapa kali dilirik sama Dispora Kota Bandung, Dispora Jawa Barat, menawarkan untuk ada lahan nih, ternyata agak gambling ya gitu. Jadi maksudnya perlu sabar sih untuk bisa berbirokrasi dengan pemerintah. Jadi mungkin lebih ke sana untuk legalitas. Jadi ya itu ya pertanyaannya mungkin bisa menjawab. Lalu yang kedua, siapa petaninya? Nah, ini sebetulnya cukup panjang prosesnya. Jadi kita memang berawal dari 1.000 meter persegi lahan tidur di Arca Manik Bandung. Lalu kita kumpul bersama teman-teman, ada teman-teman muda yang mau bertani, itu juga butuh proses untuk kita punya skill. Jadi hasil pertaniannya pun juga nggak sebegitu banyak, sedangkan pada saat itu anggota sudah sekitar 20 orang ya, di mana dari lahan 1.000 meter persegi itu memang belum cukup gitu, belum cukup memenuhi kebutuhan anggota. Nah, kami bermitra dengan petani-petani lain, terutama petani-petani yang di daerah suburban Kota Bandung. Jadi Kota Bandung kan dikelilingi dengan pegunungan ya, ada Lembang, ada Kabupaten Bandung Barat. Nah, kami juga punya komunitas yang mereka sudah menerapkan pertanian secara organik atau berkelanjutan. Di sana kami juga bermitra sama beberapa petani gitu. Jadi petaninya ada yang di area urban, perkotaan, dan juga ada di area suburban. Kemudian apakah petani dapat asuransi? Nah, jadi selama 2 tahun kami bereksperimen menerapkan CSA. Dan kalau di CSA di tempat-tempat negara lain itu memang mereka concern ya sama pembagian resiko gitu. Nah, kami juga cukup bingung, ini gimana ya pembagian resikonya? Nah, terjawablah itu ternyata asuransi gitu ya. Jadi pada saat penawaran kami ke anggota CSA, di dalam harganya itu sudah kami bantu hitungkan asuransi untuk petani. Jadi ada spare buat jatah para petani itu untuk asuransi. Nah, asuransinya itu kami menghitung untuk saprotannya mereka dan juga untuk kesehatan gitu. Jadi ada juga beberapa petani yang memang perlu, mungkin Mbak Sayu juga mengalami ya, ada beberapa petani yang memang mereka belum bisa memanage uang dengan rapih gitu. Jadi kami mencoba untuk membantu mereka, kami keep uang asuransinya untuk didaftarkan ke BPJS gitu. Lalu yang ketiga, apakah CSA ada di kota lain selain di Bandung? Saya baru menemukan CSA itu ada di daerah Bogor, namanya Rock and Roll Farm, itu di daerah Cisarua Bogor, baru itu saja. Dan satu lagi itu sempat baca nonton YouTube juga ada di daerah yang tempat kentang itu di daerah Jawa Tengah, itu juga mereka sudah menerapkan CSA gitu. Dan mungkin di Bali juga ada juga ya, mungkin Bu Sayu juga bisa bercerita tentang di Bali gimana gerakannya. Dan kalau ditanya apakah mau mengadakan CSA di tempat-tempat lain, sebetulnya kami belum fokus untuk buka cabang atau franchise atau apapun itu, tapi kalau misalkan mau belajar bersama gitu ya, terkait dengan bagaimana sih memulai CSA di awal, kita open banget, terus diskusi lebih banyak lagi kita open, karena kami pun juga masih merasa ini tuh ada sesuatu yang belum sempurna pada sistem CSA kita gitu, jadi bisa sama-sama belajar. Satu lagi tadi ada pertanyaan, ada yang kelewat nggak Mbak Sayu? Sudah kayaknya, jadi bagaimana memulai CSA itu sih dari penanya yang sama. Oh iya, gimana kita memulai CSA sebetulnya berawal dari komunitas dulu. Jadi ini
perlu ditiru atau enggak ya, tapi ini lebih kayak cerita kita di lapangan ya. Kan kita berawal dari lahan tidur, terus kita berkomunitas, lalu karena memang di daerah sekitar kami itu lahan, maksudnya di daerah kota ya, lebih dekat dengan market juga, dan juga memang di lokasi kami itu komplek-komplek yang memang bisa dibilang orang-orang yang mampu ya untuk, jadi nggak nawar untuk beli ke pasar gitu lah intinya. Nah, di situ kami mulai masang flyer, terus juga sebar flyer ke sosial media bahwa kita tuh mau sedang buka open batch gitu ya, open pendaftaran untuk mendaftar CSA di bulan ini gitu. Jadi kita tuh tiap buka open batch itu setiap sebulan sekali, nanti tiap minggu para anggota CSA akan mendapatkan sayurannya di hari Kamis gitu. Oke, Mbak Fania. Kayaknya ini memang banyak yang tertarik ya soal CSA, kemudian bagaimana membangun kerjasama dengan para petani. Mungkin nanti teman-teman yang ada di sini bisa intip-intip IG-nya Seni Tani, tadi sudah juga disampaikan. Dan nanti kalau ada yang tertarik juga untuk mendapatkan PowerPoint-nya, otomatis nanti panitia bisa mengirimkan ke alamat email teman-teman. Dan di sana sudah ada IG-nya Seni Tani. Oke, mudah-mudahan terpuaskan ya tadi karena cukup banyak pertanyaannya. Dan untuk sesi kedua, saya akan kembali membacakan pertanyaan dari chat. Yang pertama ini dari Kak Ika. Ini pertanyaannya untuk Bliguseka. Jadi apakah ternak yang ada di sana dilepaskan atau digembalakan atau di dalam kandang? Bliguseka. Nah itu silakan nanti dijawab. Kemudian yang kedua, ini Bliguseka sudah sempat jawab ya. Oke, supaya bisa kita ke penanya yang selanjutnya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mbak Lode lagi, tapi ini untuk Pak Cip. Pak Cip bisa sebentar menyampaikan. Jadi pertanyaannya Pak Cip, benarkah perlu pupuk organik jauh lebih banyak untuk sawah dibandingkan pakai kimia, Pak Cip? Jadi masalahnya susah angkut ke sawah jika tak ada jalan. Makanya petani merasa kesulitan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, karena irigasi subak jika airnya dari sawah di hulu tercemar, bagaimana mencegah agar sawah Bapak tidak ikut tercemar kimia? Suksemo. Nah, itu pertanyaan untuk Pak Cip. Ya, buat saya ya. Oh ya, boleh Pak Cip, boleh sekarang dijawab. Ya, terima kasih buat saya. Yang pertama ya, masalah pupuk ya. Kalau dibilang pupuk organik lebih banyak memang betul. Karena pertama kalau kita pakai pupuk kimia dulu, kan cepat suburnya. Setelah kita ke alih fungsi ke alih organik, jelas lebih banyak memerlukan pupuk organik. Kalau kita langsung menerapkan setiap 6 bulan, pasti kita ada pengurangan pupuk organiknya. Itu buat saya. Dan yang kedua, masalah dari hulu ke hilir itu, kalau kita di hulu memakai kimia, kita di belakang di hilir kita pakai organik, kita ada 2 alternatif. Yang pertama kami jawab yaitu masalah akses jalan. Kalau di Subak Caturangga, semua Subak Caturangga memiliki akses jalan, Bu, membawa rabuk organiknya. Setiap pematang itu ada. Setiap pematang itu ada jalan, akses jalan minimal 2 meter. Bisa kita bawa kol lah, itu bilang kol. Kedua, masalah tercemarnya sawah, kita bikin kolam 2. Itu 2 bikin kolam. Kolam pertama begitu air masuk, kita langsung air itu masuk ke kolam. Kedua, kita bikin kolam lagi 1 berdampingan. Di sana kita menanam eceng gondok dan lagi 1 itu apa namanya, kupu-kupu kalau di bahasa Balinya, kupu itu buat saya. Itu yang kita, ya. Dan kami pun di sekeliling sawah kami, pematang sawah kami tanami berapa bunga-bungaan itu seperti mitir lah gitu. Karena mitir itu untuk merangsang mangsa-mangsa yang makan nanti memangsa padi kita yang sebenarnya supaya sejak jarang
dimakan, akhirnya pupuk itu masuk ke bunga. Itulah Ibu Sayu. Kurang lebihnya kami minta Inggit, maaf. semua Pak Cip. Jadi terkait pupuk juga karena kebanyakan kelompok subak catur angga ini menggunakan kompos cair, jadi memang pembuatan komposnya langsung di lahan ya. Kenapa memang tidak terlalu berat kalau saya bisa tambahkan begitu. Baik, terima kasih Pak Cip. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan untuk Mas Chandra. Ini terkait dengan penerapan kebun pekarangan secara ekonomi, berapa keuntungan atau bisa berhemat untuk kebutuhan keluarga, Mas Chandra. Kemudian yang kedua, apakah sudah ada sistem pengelolaan air limbah rumah tangganya untuk kebun? Silakan Mas Chandra. Baik, saya jawab singkat. Yang pertama tentang keekonomian. Kalau dibilang irit, saya belum menghitung, tapi ingin menghitung secara angka itu berapa. Tapi yang pasti sih secara panenan, misalnya kami tanam tanaman sayur-sayuran, sawi, cabai dan segala macam, itu rasanya beda sih. Cabai itu misalnya lebih pedas, pedasnya tuh berasa seger ya, ada apa namanya? Ada sensasinya gitulah. Kemudian sawinya juga lebih terlihat lebih bagus, dan yang pasti sih fresh ya, segar. Karena kita mau masak ya berarti sekarang metik kayak gitu, bukan masak dari suatu yang dipetik kemarin atau mungkin bahkan entah kapan kayak gitu ya. Jadi secara keekonomian pasti ada penghematannya, namun saya tidak menghitung. Dan kalaupun misalnya nih, kalaupun saya mendapati bahwa ternyata hitungannya nggak cocok itu apa ya, nggak impas ya, saya harus berupaya sendiri, saya harus nanam, merawat, terus dapat panen, tapi ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mengupayakan tadi tidak tertutup dengan adanya panen tadi, tapi mungkin secara uang tidak nutup, tapi secara kepuasan kayaknya nggak ada yang bisa membandingkan gitu, nggak ada yang bisa membandingi itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua tentang air, yang saya lakukan itu kalau limbah rumah tangga, ini ada satu yang sedang saya upayakan. Karena kami tinggal di rumah yang sudah ada sebelum kami hadir. Jadi desainnya ya dengan desain yang umum ya. Jadi termasuk misalnya pembuangan kamar mandi itu yang langsung masuk ke dalam lubang di tanah, wastafel itu lubang ke tanah. Ada yang sedang kami upayakan itu adalah ada beberapa perombakan, namun ini mengingat beberapa hal karena membongkar pondasi itu tentunya akan sangat susah. Namun yang sedang saya upayakan itu adalah supaya wastafel itu nanti bisa ada 2 jalur. Jadi kalau misalnya saya butuh untuk memasukkan air dari wastafel itu ke lubang di tanah, ke lubang penampungan di tanah, maka saya pakai jalur yang ini. Sedangkan kalau mau saya alirkan ke permukaan, maka saya gunakan jalur yang ini. Masih sebatas idea, belum sampai ke eksekusi, namun rencananya akan begitu. Dan mungkin ini menjadi masukan buat teman-teman semua, kalau sedang membangun rumah, maka sebisa mungkin saluran pembuangannya agak lebih tinggi daripada lantai, sehingga nanti akan bisa dipisah mana yang masuk ke dalam lubang pembuangan di tanah dan mana yang dilepas ke permukaan tanah. Di permukaan tanah artinya nanti perlu ditampung dan segala macam ya. Namun itu sangat perlu menurut saya. Saya rasa itu saja, Mbak Ayu. Oke, terima kasih banyak Mas Chandra. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Pak Awal. Dan pertanyaan selanjutnya sebelum saya buka ke teman-teman untuk open mic ya, ini pertanyaan terakhir dari chat. Untuk Beli Guseka, ini ada pertanyaan bagaimana keuntungan bertani food forest ini dengan bertani dengan sistem biasa? Apakah ada perbandingan yang signifikan atau perbedaan yang signifikan? Silakan Beli Guseka. Iya, terima kasih Bu Sayu, terima kasih Pak Awal atas pertanyaannya. Ya memang dengan proses sistem pertanian dengan sistem food forest ini akan memberikan keuntungan di mana kita bisa memaksimalkan produksi suatu tumbuhan, suatu tanaman itu disesuaikan dengan
tempat, disesuaikan dengan topografinya. Jadi apabila kita sebagai contoh menanam pohon cengkeh itu tidak bisa di daerah yang rendah dekat sungai. Jadi itu kita klasifikasikan. Jadi di mana tanaman itu ditanam sehingga dia menghasilkan berproduksi lebih banyak. Nah, tentunya dengan efek lainnya dengan sistem food forest ini karena kita integrasikan dengan peternakan ya. Jadi di mana kalau kita hitung dari biaya pemupukan, kita sudah tidak membeli pupuk kimia lagi untuk di perkebunan kami. Nah, sedangkan di peternakan sendiri dia akan menghasilkan mendapatkan sumber pakan dari sistem pertanian food forest ini, sehingga kami hanya mengeluarkan biaya pengangkutan. Nah, sedangkan kalau umpamanya kita tidak menerapkan ini, biaya pengangkutan bisa kita keluarkan dan juga biaya pembelian pupuk dan penyebaran pupuk. Gitu. Dengan sistem food forest ini kita bisa menyebarkan pupuk sembari mencari pakan. Itu kira-kira dari hasil integrasi peternakan dengan sistem food forest. Sekali lagi dengan sistem food forest ini yang paling memberikan keuntungan itu adalah tepatnya penempatan tanaman di lokasi yang tepat gitu. Ya, itu sedikit dari saya Bu Sayu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ligo Seka. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Awal tadi. Baik, sebelum saya tutup sesi tanya-jawab, saya menawarkan satu penanya langsung untuk open mic. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Mungkin ada rekan-rekan jejaring yang ada yang mewadahi penggiat pertanian alami atau sejenisnya di sini dan ingin berbagi, mungkin silahkan. Kita masih punya waktu 5 menit untuk teman-teman bisa menyampaikan pengalaman atau pertanyaan untuk 5 narasumber kita, atau semuanya sudah terjawab. Saya boleh, Bu Sayu? Oh, boleh, silakan Pak. Ya, baik. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya sebagai lembaga IDEP yang mengadakan acara ini, saya bersyukur banget nih, banyak banget. Ternyata banyak sekali teman-teman yang di luar yang sudah melakukan, walaupun apapun namanya bukan permakultur, tapi melakukan apa yang pengertian kami permakultur itu. Dan ini kami harap sih ya dari tadi Mas Chandra dan teman-teman lainnya dari seluruh Indonesia itu kita bisa, mungkin setelah ini kita bisa ada kumpul bareng lah dari pertanyaan-pertanyaan misalnya yang terakhir tentang jejaring pegiat pertanian alami ini. Nah, kita mungkin bisa dengan jaringan kita ini, kita akan membuat petani-petani kita benar-benar sebagai petani yang jauh lebih sejahtera, yang ya kita lewat jaringan kita ini dan pengalaman teman-teman itu bisa benar-benar diterapkan di lokasi masing-masing gitu. Kita minimal dari yang kecil, misalnya kami di Bali, kami dengan petani tadi Sebaksan Turangga, minimal pertanian sawahnya, nanti ada pertanian kebunnya, tadi ada Beli Gus Eka yang di Jembrane. Nah, ini menjadi contoh-contoh, walaupun misalnya Beli Gus Eka juga itu tanpa dampingan IDEP dia udah melakukan gitu. Tapi ini menjadi model buat kami, itu kita bisa terapkan di daerah lain juga gitu. Nah, ini yang ini saya harap dengan jejaring kita ini
mimpi saya sebenarnya kita bisa barengan ya, kita bikin forum bersama permakultur. Apapun nanti bentuk kegiatannya, walaupun ini punya, tapi idenya adalah menggunakan prinsip-prinsip permakultur ini. Ini yang ini akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah gerakan. Kalau bagi saya ini adalah gerakan bagaimana kita bisa merubah petani menjadi lebih sejahtera. Mungkin itu sih kalau saya mohon ya, mungkin setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut karena waktu terbatas. Ya, saya serahkan kembali ke Bu Sayu, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Pak Awal. Nanti pastinya kita akan jajaki ya dari masukannya Pak Awal. Nanti kita akan kontak kembali teman-teman narasumber dan juga teman-teman lain yang memang sudah menggiat tentang model kemandirian pangan berbasis lokal ini. Dan selanjutnya saya sebelum akan menyerahkan ke masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement atau pernyataan akhir begitu, apakah mengajak atau bagaimana untuk teman-teman di sini, tapi saya ingin menyampaikan atau menyimpulkan dari 5 narasumber kita tadi, di sini Mas Chandra sendiri tadi sudah memaparkan bagaimana model kemandirian pangan berbasis lokal di zona 1 atau zona keluarga. Bagaimana untuk memandirikan pangan untuk keluarga kita. Kemudian ada Mama Fun yang tadi memaparkan tentang model kemandirian pangan berbasis lokal, itu terutama di zona komunitas atau zona desa. Jadi bagaimana Mama Fun bersama lembaganya itu memberikan edukasi-edukasi dan juga melakukan praktik-praktik tentang pelestarian pangan lokal. Kemudian ada Mbak Fania, di mana tadi juga memaparkan tentang kemandirian pangan berbasis lokal, di mana saya lihat itu mulai dari zona 2, tingkat komunitas, jadi bersama dengan petani-petani, dan juga bagaimana untuk zona 3 terkait dengan zona produksi. Jadi bagaimana bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk ekonomi, seperti itu. Kemudian ada juga Bligoseka yang memaparkan tentang food forest, di mana di sana bisa lebih fokus pada zona 2 di tingkat komunitas, kemudian juga zona 3 untuk produksi, dan juga saya lihat di sini ada juga penerapan zona 4 terkait dengan bagaimana memanfaatkan lahan untuk kebutuhan-kebutuhan adat, seperti itu. Kemudian ada Pak Cip, yang juga tadi saya ajak diskusi dan ngobrol tentang bagaimana memaksimalkan hasil di zona 3 atau di zona produksi. Yang biasanya petani cukup enggan untuk melakukan cara-cara baru, tetapi di tempatnya Pak Cip ternyata sekarang sudah diterapkan dan bahkan banyak petani lain yang tertarik untuk melakukan hal yang sama. Jadi dalam webinar ini kalau dikaitkan dengan konsep permakultur terutama di zona, kita sudah diskusi banyak mulai dari zona 1 sampai dengan zona 4. Tetapi terkait dengan zona kelima, di mana zona konservasi, karena di dalam permakultur sendiri itu tidak akan lepas antar zona 1 sampai zona 5. Karena di dalam zona 1, di sana ada zona 1.2, 1.3, sampai 1.5. Sehingga ketika menerapkan zona 1, sebenarnya secara tidak langsung, otomatis juga menerapkan zona 5 di sana, bagaimana memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kira-kira seperti itu, teman-teman semua. Selanjutnya saya mohon kepada Mas Chandra untuk bisa memberikan closing statement di webinar ini. Silakan Mas Chandra. Baik, teman-teman semua, pemerhati keluarga, pemerhati kesehatan keluarga, maka mengupayakan kesehatan melalui pangan itu adalah hal yang sangat penting, dan bagaimana menghadirkan budidaya pangan, kebun pangan di keluarga kita, baik lahan seberapapun, itu adalah hal yang sangat memungkinkan. Maka saya mendorong kepada teman-teman semua untuk terus mempraktekkan kegiatan berkebunnya, dan kemudian teruslah belajar untuk bagaimana supaya berkebun tersebut
itu tidak sekedar hanya menghasilkan panenan, namun juga menghasilkan kehidupan yang semakin beragam dan semakin lestari, sehingga keberadaan kita sebagai keluarga dan kebun kita itu benar-benar bermanfaat bagi lingkungan secara luas. Dan itu semua ada ilmunya, teman-teman. Jadi silakan diniati dan kemudian belajarlah dan carilah gurunya. Karena kalau nyarinya di YouTube saja nanti kadang-kadang tersesat. Itu saja dari saya. Terima kasih, Sayu. Terima kasih, Mas Chandra. Selanjutnya saya mengundang Mama Fun untuk bisa memberikan pernyataan akhir. Silakan Mama Fun. Halo, Kak. Kalau saya bicara berharap dari komunitas kami, mungkin lebih berharap semoga ada komunitas-komunitas atau penggerak-penggerak yang mau berjejaring, saling support, saling menguatkan, dan saling memotivasi, sehingga banyak orang yang mau untuk kembali melestarikan pangan. Terima kasih. Terima kasih Mama Fun. Hidup pangan lokal Mama Fun ya. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Fania, saya undang untuk memberikan closing statement. Silakan. Dari saya, yuk mulai kita kenali dan pahami dari mana asal makanan kita. Salah satunya adalah mengonsumsi hasil sendiri, manfaatin resource yang ada di sekitar, dan juga bisa dapat dari petani lokal. Yuk kenali sepenuh hati, selaras dalam kolaborasi. Oke, terima kasih Mbak Fania. Semoga kita juga akan terus berkolaborasi ke depan ya. Oke, dan selanjutnya Bli Guseka, saya undang untuk memberikan closing statement. Iya, terima kasih Bu Sayu. Saya di sini ingin mengajak generasi muda ya di Bali jangan terlalu terlena dengan pariwisata. Jadi kita harus kembali untuk mulai belajar bertani, dan itu sudah terbukti saat pandemi kemarin kami petani masih bisa bertahan dengan kuat. Jadi para generasi muda mari bertani dan bangga jadi petani. Ya, terima kasih Bu Sayu. Oke, Bli Guseka, hidup petani, Bli Guseka ya. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir saya mengundang Bapak kita, Pak Cip, yang luar biasa. Pak Cip, silakan berikan pernyataan akhir, Pak Cip. Terima kasih lagi kembali Pak Ibu Sayu. Tinggi. Teman-teman kita, mumpung kita kumpul bareng, gitu. Mari kita hidupkan petani kita di Indonesia khususnya. Kalau bisa di Bali, karena Bali adalah gerbangnya padi. Jangan lupa, mari kita coba di organik, karena kita coba kita rasakan bagaimana beras padi organiknya. Itu Ibu Ayu. Hidup padi organik supaya lebih banyak petani berorganik. Inge, suksemo. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sebelum kita akhiri webinar ini, kita ingin mengajak teman-teman untuk berfoto bersama. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa besok kami akan ada webinar yang lain di seri terkait dengan teknologi untuk semua. Jadi harapannya teman-teman bisa bergabung kembali besok jam 2 siang dengan kami untuk bersama-sama merayakan Pekan Masyarakat Tangguh. Baik, jam 2 WITA teman-teman ya, berarti jam 1 WIB. Oke, terima kasih banyak, dan sekarang saya mohon teman-teman bisa membuka videonya sebentar untuk kita ajak berfoto bersama. Karena di sini ada 2 layar, kami akan foto satu-satu. Sudah siap? Oke, ada 3. Baik. Yang pertama, sudah siap Mbak Dewi Arina bisa membuka videonya sebentar saja.
Atau ada masalah teknis? Mama Fun bisa buka ininya sebentar, Mama? Oke, baik. Oke, kita akan foto untuk yang screen pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang kedua. Silakan semuanya, Bu Yayu, Pak Hakim, Bu Nina, silakan. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir, kita akan mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kami sampai di akhir, dan selanjutnya saya akan serahkan webinar ini ke MC. Oke, menarik sekali ya kegiatan webinar kita hari ini. Pertama, saya berterima kasih kepada pembicara kita yang sudah dengan kerelaan berbagi apa yang pengalaman tentunya, dan juga kepada Bu Sayu yang sudah membantu memfasilitasi untuk webinar kedua hari ini. Dan tentunya juga kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman yang sudah membantu meramaikan juga, sudah saling berbagi dan meluangkan waktu untuk kegiatan Pekan Masyarakat Tangguh yang dilaksanakan oleh IDEP, dan juga salah satu acara kita ya dalam menyambut ulang tahun IDEP yang ke-24. Oke, untuk webinar hari ini sepertinya sudah selesai, dan hari ini tadi seperti yang dibilang bahwa kita masih banyak beberapa kegiatan yang akan dijalankan sampai sepekan ke depan, sehingga tentunya kita masih berharap penuh untuk teman-teman tetap bisa hadir untuk webinar-webinar selanjutnya. Dan secara khusus buat teman-teman yang ada di Bali mungkin bisa langsung meramaikan juga nanti acara kegiatan di Puncak ya pada tanggal 13 Mei 2023 yang akan diselenggarakan di IDEP Foundation. Dan tadi seluruh hasil diskusi kita hari ini juga kami sharekan langsung melalui Facebook dan YouTube. Mungkin bagi teman-teman yang datang terlambat atau mungkin ingin di-share, bisa di-share lebih banyak agar orang-orang yang mungkin masih belum bisa ya untuk hadir bersama kita hari ini bisa tetap dapat apa yang kita dapatkan juga. Jadi diskusinya semakin meluas dan ada banyak pengaruh yang bisa kita dapatkan dan kita bisa lakukan kayak gitu. Sehingga nanti langsung aja ya untuk informasi detailnya bisa langsung ke website kita idepfoundation.org atau langsung ke Instagram IDEP Foundation, di Twitter juga IDEP Foundation, dan Facebook kita juga posting informasinya di Facebook. Teman-teman bisa langsung cek ke sana kayak gitu. Saya pikir cukup ya untuk hari ini. Saya Rodiani Purba selaku dari teman mewakili IDEP Foundation mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya kami meminta maaf apabila ada kekurangan atas apa yang sudah kami lakukan terkait alur diskusi hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan.